Kemana perginya Rai Singamaruta dan Tuan Bahadur? Kalian diam dan tenanglah di sini. Tunggu perintahku selanjutnya. Iya. Iya, Rai Prabu. Iya. Mereka akan muncul di balik tikungan itu. Apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Kita sergap saja Anglingkusumanya, lalu langsung kita bawa kabur. Tapi Patih Batik Madrim bagaimana? Hindari masalah dengan Batik Madrim. Itu soal punya mudah sekali. Serahkan pada saya. Ya. Itu mereka, Yang Mulia. Ayo Tuan Bahadur. Cepat lakukan sesuatu. Saya tidak mau mereka melihat kita. Jangan khawatir. Mereka tidak akan pernah bisa melihat kita. Oh iya. Baru ingat saya. Kita masih dalam keadaan tidak terlihat. Iya. Betul, Yang Mulia. Betul. Tapi bagaimanapun juga, cepat lakukan sesuatu. Pertama-tama, kita harus hindarkan masalah dulu. Pisahkan Batik Madrim dari Anglingkusuma. Buah Batik! Lepaskan aku. Apa yang akan kalian lakukan? Ayo, kita jemput Singamandala. Calo Yang Mulia. Gusti Prabu. Yang kita cari sudah kita dapatkan. Ayo, tinggalkan tempat ini. Ayo, kita kembali ke pusar angin. Baik. Tunggu! Kurang ajar. Hajar mereka. Gusti Prabu! Biarkan mereka saya yang urus. Tuan Bahadur, kelihatannya kita harus segera meninggalkan tempat ini sebelum Batik Madrim lepas dari kabut hitam. Iya. Aja, saya baru ingat. Sebentar, Tuan. Kalau begitu akan saya singkirkan dulu orang-orang Jurang Gerawa ini dari prajurit-prajurit kita. Mundur semua, cepat! Beres kan? Ayo, cepat. Tinggalkan tempat ini. Kita kembali ke pusar angin. Ayo. Lagi-lagi kamu lagi. Ya, saya Jelamprong. Mana Pangeran Anglingkusuma? Pada awalnya, kami mau menculik Pangeran Anglingkusuma untuk ratu kami, Ratu Pandulu. Tapi kami gagal. Kami disihir oleh penyihir gelap itu dengan kabut hitam. Jadi, tukang sihir yang menyerang dengan kabut hitam itu? Iya. Kamu tahu siapa penyihir itu? Saya tidak tahu. Ciri-cirinya?
Kendaraannya bisa terbang dan tampaknya dia orang seberang. Bahadur. Pusar angin. Ya, pusar angin. Ini pasti ulah paman Singamaruta. Itulah. Ayo duduk. Duduk. Itulah kalau bukan aku sendiri yang berangkat. Hah. Angling Kusuma telah lepas dan dibawa pergi oleh kelompok yang tidak jelas. Maafkan kami, Neratu. Maaf? Maaf itu mudah. Tapi haruskah semudah itu aku memberi maaf pada kalian? Hah. Ayo katakan. Kelompok mana yang telah membawa Angling Kusuma pergi? Sebutkan ciri-cirinya. Neratu, Patih Batik Madrim menyebut-nyebut pusar angin. Pusar angin? Iya, Neratu. Kalau tidak salah, negeri di atas bukit itu telah dihancurkan oleh Prabu Angling Dharma. Saya tidak tahu mengenai hal itu, Neratu. Baiklah. Kalau begitu, sekarang kalian semua ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Kita akan mengejar Angling Kusuma sampai ke pusar angin. Ya. Ayo. Kurang ajar. Mereka sengaja menggantung jala ini agar aku tidak menyentuh lantai. Kelihatannya mereka tahu persis kalau aku bisa menembus tanah dengan kedua kakiku. Bagaimana aku bisa kabur dari tempat ini? Raden tidak akan bisa keluar dari jala ini. Betapapun Raden berusaha. Jala sihir saya sangat kuat. Pangeran hanya bisa lepas kalau saya punya kasih izin, ya. Jadi, Ya, hanya dengan menuruti kemauan kami, pangeran baru bisa lepas dari jala saya itu. menuruti kemauan apa? Menyerahkan Mustika Kalung Hyang Antaboga. Mustika Kalung Hyang Antaboga. Ya, Dari mana kalian tahu kalau aku memiliki mustika itu? karena saya Singamaruta tahu persis tentang masa lalumu, Angling Kusuma. Sang Prabu Singamaruta adalah bekas bini sepuh Malwapati. Dan masih paman dari Patih Batik Madrim. Jadi pangeran jangan heran kalau beliau tahu segalanya tentang pangeran. Serahkan Mustika Kalung Hyang Antaboga. Dan pangeran akan bebas dari jeratan jala ini. Tidak! Tidak! Hei, jangan punya banyak-banyak bergerak. Nanti sakit, Tidak! Serahkan Mustika Kalung Hyang Antaboga. Atau pangeran akan tetap terkungkung dalam jala itu dan membusuk selamanya. Tidak! Tidak! Hei, Sudahlah, biarkan dia membusuk selamanya di sini. Tidak! Lepaskan! Lepaskan saya! Lepaskan! Lepaskan saya! Ada apa? Lepaskan saya! Kenapa dengan Angling Kusuma? Dinda bisa melihat apa yang terjadi dengan putra kita dari Megapura, Kanda. Tapi, haruskah yang Dinda lihat ini? Dinda sampaikan pada Kanda. Angling Kusuma putraku. Romo tahu Nanda pasti tengah mendapat kesulitan. Tapi itulah hidup putraku. Itulah sesuatu yang Nanda harus lewati. Jalani kehidupan itu putraku. Jalani apa yang harus Nanda jalani. Iya, Kanda Prabu benar. Angling Kusuma memang harus menjalani apa yang harus dia jalani. Tapi, haruskah ia kita biarkan begitu saja? Tidak kita pantau dan tidak kita lindungi. Ni Dewi, Ni Ungu, saya hanya mengingatkan Ni Dewi.
Jangan membiasakan diri melihat yang ada di dunia lewat kaca benggala. Itu hanya akan membuat Nidewi sedih. Hanya akan membuat Nidewi menjadi merasa terikat terus dengan yang ada di bawah sana. Iya, saya ingin tidak melihat. Tapi entahlah, hati ini tidak mau berbohong. Saya masih selalu teringat dengan yang ditinggal. Kanda Prabu dan putra kami tercinta Anglingkusuma. Lupakan mereka, Nidewi. Lupakan mereka. Agar perjalanan Nidewi menjadi calon bidadari berjalan dengan mulus. Iya, Nyi Ungu. Saya akan berusaha. Tapi... Nidewi, berusahalah. Ini demi kesempurnaan Nidewi sendiri. Nidewi. Serang pakai pedang. Tunggu. Hadapi berdua. Cukup. Cukup, Raden. Cukup. Raden sudah lelah. Tapi saya tidak lelah, Ki. Taruh pedang kalian. Tapi lawan tanding Raden sudah lelah semua. Saya ingin terus berlatih. Sudah, Raden, cukup. Besok saja latihannya lagi. Daripada saya memikirkan siapa Ramanda saya. Danurwenda, Ibu. Ibu, jadi masih itu terus yang Anda pikirkan? mohon maaf, Ibu. Terus terang saja, iya. Kalau begitu, mari kita bicara. Iya, Bu. Pamit dulu sama Ki Parusa. Iya, Bu. Masuk. Ibu marah kepada saya? Ibu tidak marah. Kenapa harus marah kepada anak yang bertanya tentang bapaknya? Ayo duduk. Kalau begitu, Ibu akan mengatakan kepada saya siapa Ramanda saya, Bu? Mau tidak mau, Ibu memang harus mengatakannya. Siapa Ramanda saya, Bu? Ramandamu adalah Raja Gung Binetoro, Sang Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Ah, Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati, Bu? Iya. Tapi kenapa, Bu? Ibu baru mengatakannya sekarang. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin, Bu? Ibu ingin mengatakannya, putraku. Tapi Ibu baru bisa bicara sekarang. Tapi kenapa, Bu? Ibu tidak bisa menjelaskannya. Tapi ada yang bisa menjelaskannya padamu, anakku. Cucuku Danurwenda, kalau baru sekarang ibumu mengatakan siapa Ramandamu yang sebenarnya. Iya, itulah memang sekarang saat yang tepat untuk hal itu. Kenapa, Eyang? Danur. Karena kamu sudah meningkat dewasa. Sudah saatnya untuk mengetahui siapa Ramandamu itu. Dan sekarang saya sudah mengetahui Ramanda Prabu saya, Eyang. Duduklah dulu. Bolehkah saya sowan ke Malwapati untuk menemui Ramanda Prabu, Eyang? Inilah yang pasti akan terjadi. Boleh, Eyang? Boleh kan? Saya menemui Ramanda Prabu? Bundamu yang akan memutuskan, cucuku. Bunda? Minta pendapat Eyang putrimu. Eyang? Nanda Sukesi, sudah jamak putro takon bopo. Kalau ibundanya sudah mau menjelaskan siapa Ramandanya dari putranya,
Maka tidak ada salahnya kalau ibundanya juga mengizinkan putranya mencari Ramandanya. Jadi ibu mengizinkan Danurwenda ke Malwapati? Kenapa tidak? Bukankah itu sudah menjadi kewajiban seorang kesatria untuk mencari pengakuan mencari jati dirinya? Walau hati ini berat ditinggal cucu, ibu tidak bisa berkata lain kecuali mengizinkan. Terima kasih, Ibu. Oh ya, Danurwenda, tunjukkan cincin ini kepada Ramandamu untuk membuktikan bahwa atas izin Bunda, Nanda ke Malwapati. Terima kasih, Bunda. Malwapati, Romo Prabu, Anglin Dharma. Bagaimana aku bisa ke pusar angin? Dengan apa aku bisa terbang ke sana? Gusti Patih! Nyi Jantur? Jangan khawatir, Gusti. Saya akan menghantar Gusti dengan lesung terbang saya. Hei, lesung, turun! Nyi Jantur. Mari, Gusti, mari. Mari. Bagaimana Nyi Jantur tahu kalau saya ada di sini? Ha? Gusti, Empu Mahasura yang memberitahu saya lewat bisikan batin. Oh. Jadi tidak salah kan kalau saya cepat-cepat kemari? Nyi Jantur, tolong antarkan saya ke pusara angin, Nyi. Itu memang tujuan saya. Itulah saya. Mari, Gusti. Tapi kudanya tidak bisa ikut, Gusti. Tidak muat. Iya, ya. Kudanya bisa pulang sendiri, Nyi. Iya. Mari silakan, Gusti. Mari, Gusti. Jangan ragu. Iya, ya. Kita mengangkasa ya. Iya, ya. Lesung, kita mengangkasa. Terbang. Itu dia, pusar anginnya. Nyai, kita harus selamatkan Pangeran Anggrikusuma. Baik, Gusti. Turun. Lesung, berhenti. Berhenti! Kita layani mereka. Biar saya saja yang menghadapinya, Gusti. Hei, saudara-saudaraku, kalian mau memanah siapa? Hei, jangan so jago kalian. Ayo semuanya, siap! Ayo, lepaskan panah kalian. Lepas! Hai. Hai.
sihir. Terima kasih atas kiriman bunganya. Kita lawan dengan pedang. Gusti Patih, apa saya perlu menyihir mereka? Jangan dulu, Nyi. Saya mau menanyakan keberadaan Pangeran Angin-Kusuma. Serang! Ya! Katakan pada Paman Singamaruta, Batik Madrim datang untuk menjemput Pangeran Angin-Kusuma. Ayo cepat! Hati-hati, Nyi. Bahadur ada di sini. Oh, kalau begitu kita bagi tugas. Iya. Gusti Patih ke Balairung, saya akan membuat kejutan. Kejutan? Nyi Jantur? Nyi Jantur? Apa? Batik Madrim ke sini? Iya, Yang Mulia. Dan dia bilang ke sini mau menjemput Angling-Kusuma? Iya, Paman. Saya datang untuk meminta kembali Ananda Angling-Kusuma yang telah Paman rebut secara paksa dari saya. Apa kabar, Nandapati? Selamat datang di Pusar Angin. Mohon beri hormat kepada Yang Mulia Raja Singamaruta Raja Samuka. Tuan Batik Madrim, Paman Tuan sudah menjadi raja di Pusar Angin sekarang. Oh, Paman Singamaruta sudah menjadi Raja Pusar Angin. Ya, Rahwana Raja yang telah mengangkatnya. Selamat kalau begitu. Selamat menjadi Raja, Paman. Raja penganut golongan hitam. Apa salahnya menjadi Raja Pusar Angin dan menganut golongan hitam? Kalau selama di Malwapati hanya kekecewaan yang kudapat. Oh, lalu kenapa Paman culik Nanda Angin-Kusuma dari saya? Apa ini ada hubungannya dengan kekecewaan Paman? Madrim Pati, Yang Mulia Tuan Singamaruta menginginkan mustika kalung Sang Hyang Antaboga. Mustika itu sangat berguna untuk seorang raja seperti Yang Mulia. Mustika kalung Hyang Antaboga bukan untuk golongan hitam. Tolong, kembalikan Ananda Angin-Kusuma kepada saya. Aja. Lepas dulu mustika kalung yang Antaboga. Baru Angling-Kusuma saya kembalikan. Oh, bukan main. Tega-teganya, Paman. Ananda Angin-Kusuma merupakan cucu Paman juga, bukan? Madrim, untuk kekuasaan, apapun jadi halal di zaman sekarang ini. Mengerti kamu? Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, sama Pati. Baik. Kalau begitu terpaksa Paman harus berhadapan dengan saya. Baik, Batik Madrim. Kulayani. Lapor, Yang Mulia. Apa? Seseorang telah menerobos masuk ke ruang tahanan dan membawa kabur Pangeran Angin-Kusuma bersama jala-jalanya. Apa yang terjadi, Bahadur? Nyi Jantur pasti melakukannya. Sihir jala. Hanya penyihir hebat yang bisa punya curi ambil jala dan isi-isinya, Yang Mulia. Batik Madrim, tunggu. Tunggu, Yang Mulia. Tunggu. Sabar. Ini masalah kecil, Yang Mulia. Ayo, duduklah. Duduk. Ayo duduk. Gusti Patih. Inilah kejutan yang saya maksud. Ayo naik. Kita tinggalkan tempat ini. Terbang. Itu. Nyi Jantur. Penyihir yang mampu membobol penjara dan membawa kabur jala dan isinya ternyata Nyi Jantur. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Bahadur? Izinkan saya mengejarnya. Ini urusan penyihir dengan penyihir. Izinkan saya, Gusti. Silakan. Singa Mandala. Iya. Kamu ikut Tuan Bahadur. Bantu dia. Baik, Gusti. Kalian ikut aku. Ayo, Gusti. Jantur, keparat
Lihat kau! Kenapa mereka pakai menyusul? Apa mereka tidak percaya dengan kesembuhanku? Atau Singa Maruta takut kehilangan Bahadur ya? Sudah ketemu dengan Nyi Jantur, Tuan Badur. Saya kehilangan jejak. Dan cermin sihir saya terganggu lagi. Dan lihat, awan yang menghalangi pandangan kita, itu juga pasti karena sihirnya. Singkirkan awan itu dengan sihirmu, Tuan Badur. Ya, akan saya lakukan. Lihat itu, Tuan Badur. Terang benderang di depan sana. Iya, terang benderang. Tapi, siapa yang datang ke arah kita? Niratu. Lihat, Niratu. Itu yang dari pusar angin, Niratu. Hei, siapa kalian? Dan mau kemana? Aku Ratu Pandulu dari Jurang Rawa. Kami mau ke pusar angin untuk merebut kembali Angling Kusuma dari tangan kalian. Angling punya Kusuma, Kusuma punya Angling. Angling Kusuma sudah tidak ada lagi di pusar angin. Pati Batik Madrim dan penyihir jantung telah merebutnya kembali. Jadi, jangan coba-coba ganggu wilayah kami. Kami akan tetap ke pusar angin. Hei, minggir kalian! Mereka ke pusar angin. Kejar! Kejar! Kalian masih membandel ya? Ayo, serang! Hei, lihat sini. Hentikan orang-orangmu, atau puluhan anak panah ini menembus tubuh. Cepat hentikan. Atau tubuhmu yang molek itu penuh dengan anak panah ini. Cukup! Hentikan! Gambro, Kesetiru, hentikan! Cepat mari! Turunkan anak panah kalian. Kalian asik berkelahi, tapi kalian lupa melindungi ratu kalian. Lihat itu! Kalian mencari Angling Kusuma, bukan? Ya, Angling Kusuma sudah direbut kembali oleh Patih Batik Madrim dan Nyi Jantur. Yang mulia,
Saya sudah punya kata-kata. Tapi mereka tidak pernah punya mau percaya, Yang Mulia. Kenapa kita tidak bersatu saja untuk merebut kembali Anglingkusuma dan sekaligus menyerang Malwapati? Kenapa kita harus bermusuhan? Alasan apa aku harus menerima tawaran itu? Aliran kita sama. Musuh kita juga sama. Kepentingan juga sama. Hah? Kenapa kita tidak bersatu? Hah? Bersatu? Ya. Yang Mulia. Kenapa Tuan tawarkan kerjasama? Kita perlu sekutu, Tuan Bahadur. Oh. Sekutu yang habis manis sepah dibuang. Saya mengerti. Saya punya mengerti, ya. Bagaimana nih, Ratu? Bisa kita bekerja sama? Kalian ancam kami dengan senjata. Apakah kami harus percaya omongan kalian? Saya ini pucuk pimpinan penguasa Pusar Angin. Kenapa Ratu harus tidak percaya? Ratu boleh percaya saya punya tuan bicara, ya.